Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini adalah video pertama yang saya upload setelah bulan puasa Ramadan, tepatnya di bulan Syawal. Hari ini kita akan membahas mengenai melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebelumnya saya mohon maaf kepada semua teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kata-kata saya atau apapun lah tindakan saya yang tidak menyenangkan hati teman-teman semuanya. Semoga di hari yang besar ini, di hari yang fitri ini adalah bulan Syawal, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kita kepada Allah sudah selesai dengan dileburnya dosa kita dengan berpuasa selama 1 bulan, dan dosa sesama makhluk kita leburkan hari ini. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, waktunya juga panjang untuk kita bersilaturahim, untuk kita maaf-maafan. Dan khusus untuk saya, ya saya tidak bisa silaturahim kepada semua teman-teman ya, tapi kiranya ada waktu, bolehlah kita silaturahim. Sahabat yang saya cintai, hari ini saya membawa kitab Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi. Jadi ini adalah kitab syarahnya Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, tepatnya di juz 3. Ini adalah cetakan Al-Matba'ah Al-Misriyah Al-Azhar. Ya, ini adalah cetakan pertama. Pastikan kitab Anda sama dengan kitab saya. Ini tepatnya di halaman 15 ya. Di sini ada bab tentang babu isbati ru'yatil mu'minina fil akhirati li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Jadi ada bab tentang menetapkan melihatnya orang mukmin kelak di akhirat kepada Tuhan-Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada bab yang memastikan bahwa orang-orang mukmin kelak di akhirat itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita juga semoga berkesempatan ya melihat Allah secara langsung. Redaksinya bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna madhab ahli sunnati biajma'ihim. Ketahuilah bahwa madhab ahlu sunnah biajma'ihim ya, dan sekalian ya, dengan kesepakatan mereka atau ahlu sunnah wal jamaah, madhab mereka anna ru'yatallahi ta'ala mumkinatun ghairu mustahilatin aklan. Jadi madhab ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa melihat Allah itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak muhal secara akal. Wa ajma'u aidan ala wuku'iha fil akhirati. Dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah juga ijma', sepakat bahwa kelak di akhirat melihat Allah itu sesuatu yang pasti. Nah, yaitu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Terjadinya melihat Allah adalah sesuatu yang memang betul-betul ada, terjadi seperti itu ya. Wa annal mu'minina yarawnallaha ta'ala dunal kafirina. Nah, kelak yang melihat Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang kafir, mereka tidak beriman. Mereka tidak melihat Allah gitu ya. Jadi khusus untuk orang mukmin saja yang melihat Allah. Kelak orang kafir ya enggak melihat. Na'udzubillah min dzalik ya. Wa za'amat ta'ifatun min ahlil bid'ah al-mu'tazilati wal khawariji wa ba'dil murji'ati annallaha ta'ala ya la yarahu ahadun min khalqihi wa anna ru'yatahu mustahilatun aklan. Nah, ini ada sebagian kelompok ahlul bid'ah, ahlil bid'ah ya, yaitu al-mu'tazilah, khawarij, kemudian sebagian orang-orang murji'ah. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat tidak akan ada satupun makhluk yang melihatnya. Itu menurut madhab sekelompok ahlul bid'ah. Nah, mereka mengatakan
Tidak ada satupun makhluk Allah yang melihat Allah kelak itu. Dan melihat Allah itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin secara akal. Itu menurut mereka. Wa hadzal ladzi qaluhu khata'un sharihun wa jahlun qabihun. Dan ini tentu saja adalah pendapat yang jelas-jelas salah. Ini adalah pendapat yang bodoh sekali menurut Imam Nawawi. Jadi ya, kalau kita mengikuti Imam Nawawi, jelas melihat Allah kelak di akhirat adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi secara akal. Waqat taldhaharat adillatun alkitabu wa sunnatu wa ijma'u sahabati faman ba'dahum minas salafil ummati ala isbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirati lil mu'minina. Nah, ini ada banyak sekali dalil, dalil mulai dari Al-Qur'an, hadis, ijma' para sahabat dan tabi'in. Dalil itu semuanya menunjukkan bahwa melihat Allah itu kelak akan terjadi bagi orang-orang mukmin. Nah, kelak di akhirat kita ada jaminan seperti itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sesuatu yang pasti adanya, kalau kita bisa istilahkan seperti itu. Kemudian warawaha nahwun min isyrina sahabian an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayatul Qur'ani fiha masyhuratun. Dan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa melihat Allah kelak di akhirat itu akan memang betul-betul terjadi, itu diriwayatkan oleh 20 sahabat, langsung riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ayat-ayat Al-Quran itu yang menunjukkan akan melihat Allah itu sudah sangat masyhur sekali, sudah terkenal. Artinya ini memang betul-betul meyakinkan kita bahwa melihat Allah kelak di akhirat itu adalah sesuatu yang nyata adanya. Nah, kemudian wa i'tiradatul mubtadi'ati fi 'alaiha laha ajwibatun masyhuratun fi kutubil mutakallimina min ahli sunnati. Nah, pertentangan dari ahlul bid'ah, pertentangan dari ahlul bid'ah yang mereka menentang tentang melihat Allah kelak di akhirat. Nah, itu sudah ada jawaban-jawaban yang sangat masyhur sekali di kalangan, di kitab-kitabnya para ulama-ulama ahlul kalam, yaitu ulama-ulama dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu sudah dibahas oleh ulama-ulama ahlul kalam untuk apa? Menolak pendapat dari orang-orang yang ahlul bid'ah, yang tidak mempercayai kelak di akhirat orang mukmin akan melihat Allah. Wa kadzalika baqi syubhihim wa hiya mustaqsatun fi kutubil kalami wa laisa bina daruratun ila dzikriha huna. Nah, dan juga syubhat ahlul bid'ah yang menyatakan bahwa Allah tidak mungkin dilihat kelak di akhirat. Nah, itu sudah dibantah oleh para ulama-ulama ahlul kalam. Nah, menurut Imam Nawawi ya di sini beliau tidak menjelaskan secara utuh, tetapi beliau memastikan bahwa perdebatan mengenai apakah kelak di akhirat itu Allah bisa, orang-orang mukmin bisa melihat Allah, itu sudah diselesaikan oleh ulama-ulama ahlul kalam, bahwasanya mungkin melihatnya dengan berbagai argumen yang disampaikan oleh ulama-ulama ahlul kalam di dalam kitabnya. Wa amma ru'yatullahi ta'ala fid dunya, dah selesai itu tadi, melihat Allah di dalam akhirat kelak itu adalah sesuatu yang pasti adanya, itu adalah ijma' para ulama, itu adalah dalilnya banyak sekali dari Al-Quran, hadis, kemudian riwayatnya para sahabat, semuanya menyatakan sepakat bahwa kelak di akhirat mungkin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau melihatnya di dunia bagaimana?
Wa amma ru'yatullahi ta'ala fid dunya. Lah adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, faqad qadamna annaha mumkinatun. Saya Imam Nawawi beliau menyatakan telah menyepakati, menetapkan, telah menyinggung bahwasanya itu adalah sesuatu yang mungkin. Jadi menurut Imam Nawawi melihat Allah di dunia, bukan di akhirat, di dunia itu adalah sesuatu yang mungkin menurut Imam Nawawi. Tapi beliau tidak mempertahankan pendapat beliau sendiri. Beliau juga menambahi, walakinil jumhuru minas salafi wal kholafi minal mutakallimina wa ghairihim annaha la taqa'u fid dunyaha. Menurut Imam Nawawi mungkin, tetapi ternyata jumhurul ulama salaf dan ulama kholaf menyatakan bahwa melihat Allah di dunia, nah ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Nah, ini ada perkhilafan ya, antara ulama kita, Imam Nawawi khususnya, dan juga jumhurul ulama. Ini bukan wilayah kita untuk membantah satu ya. Kita membenarkan satu ya, kita cukup ikuti saja mana yang kita yakini. Tapi ada dua qaul yang perlu kita tampilkan seperti itu. Wa hakama al-Imamu Abul Qasimi al-Qushairi fi risalatihi al-ma'rufah anil Imam Abi Bakar bin Fawraq annahu haka fiha qaulaini lil Imami Abil Hasani al-Asy'ari. Nah, Imam Abul Qasim al-Qushairi beliau di dalam risalahnya memberikan ketetapan dengan sanad dari Imam Abi Bakar bin Fawraq bahwasanya beliau menampilkan dua qaul yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini memiliki dua qaul mengenai mungkin atau tidak melihat Allah. Nah, qaul yang pertama ahaduha wuquha, mungkin terjadi. Melihat Allah di dunia mungkin terjadi. Wasani lataqau, yang kedua kaulnya menyatakan tidak mungkin terjadi. Melihat Allah di dunia tidak mungkin terjadi. Nah, seperti itu. Jadi memang ini betul-betul ada perkhilafan ya, seperti itu. Kemudian summa madhabu alil haqqi anna ru'yata quwwatun yaj'aluhallahu ta'ala fi khalqih. Nah, adapun madhab ahlul haq, ahlu benar. Ahlul haq itu ahli dalam kebenaran. Ahlul haq menyatakan bahwa ini netral. Beliau menyatakan secara netral melihat Allah itu adalah suatu kekuatan yang dijadikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Annar ru'yata quwwatun yaj'aluhallahu ta'ala fi khalqihi. Melihat Allah itu suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ya, ini netral ya. Beliau tidak langsung menjustifikasi, mungkin tidak, tapi beliau lebih netral. Artinya kalau kita mengambil ahlul haq, pendapat ahlul haq ini, ya tentu saja mungkin saja ketika Allah sudah memberikan kekuatan untuk melihat itu. Wala yustaratu fiha ittisalul asyiati wala muqabilatul mar'iyyi wala ghairu dzalika. Tetapi meskipun itu adalah kekuatan yang diberikan Allah, dalam hal melihat Allah di dunia ini tidak ada pensyaratan, tidak ada pengadatan. Ketika melihat itu ada sebuah cahaya, kemudian ada istilah hadap-hadapan, enggak ada istilah. Wala muqabilul mar'i, tidak ada istilah melihat Allah itu berhadap-hadapan. Artinya apa? Allah tidak bertempat, tidak berarah. Melihatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya kan seperti itu. Itu kalau kita diberikan kekuatan oleh melihat Allah. Melihatnya itu tidak ada model pensyaratan yang seperti kita makhluk dengan makhluk seperti itu. Nah, adapun lakin jarat al-adatu fi ru'yati ba'dina ba'dan bi wujudi dzalika ala jihatil ittifaqi. Nah, kalau adat kita sesama manusia melihat manusia lain itu secara adat kita melihat wujudnya bagaimana dan
Pasti wujud itu kita sepakati. Ala jihatil ittifaqi. Artinya apa? Kalau kita melihat manusia, saya misalkan melihat teman saya, ya saya melihat sesuai dengan apa yang saya lihat. Wujudnya nampak, wujudnya bisa saya gambarkan. La ala sabilil istirati. Bukan melihat itu begini, enggak. Wong kita itu secara gamblang melihat, dia melihat itu wujudnya bagaimana. Nah, kemudian waqad qarrara a'immatuna al-mutakallimuna dzalika bidalailihi al-jaliyati. Dan ini sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama ahlul kalam menggunakan dalil-dalil yang jelas. Nah, ini yang sangat penting sekali. Wala yalzamu min ru'yatillahi ta'ala isbatu jihatin ta'ala andalika bal yarahu al-mu'minina la fi jihatin kama ya'lamunahu fi jihatin wallahu a'lam. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi begini, melihat Allah itu kan sesuatu yang mungkin. Di dunia ini melihat Allah itu sesuatu yang mungkin. Wala yalzamu min ru'yatillahi ta'ala isbatu jihatin, tetapi bukan berarti melihat Allah itu kemudian Allah memiliki arah. Tidak. La yalzamu min ru'yatillahi ta'ala isbatu jihatin. Nah, seperti itu. Bukan berarti melihat Allah itu berarti menetapkan Allah berada di suatu tempat. Ta'ala min andalika. Allah terbebas dari itu. Allah tidak berarah. Kemudian bal yarahu al-mu'minina la fi jihatin. Tetapi orang-orang mukmin yang ada di dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa arah, la fi jihatin, tanpa arah, kama ya'lamunahu la fi jihatin, seperti yang kita ketahui Allah itu tidak berarah. Allah terbebas dari arah, karena arah tempat itu adalah sifatnya makhluk. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang terbebas dari tempat dan arah. Ini sekaligus menguatkan keyakinan kita seperti itu ya. Melihat oke, tapi bukan berarti melihat itu berarah. Itu perlu dipahami ya. Yang kita lihat itu kemudian memiliki arah. Enggak seperti itu. Allah terbebas dari tempat, Allah terbebas dari arah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.